Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abdul Sari Asad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pemotongan PPh pasal 22 dengan dosen pengampu Dr. Wirmeka Putra, SM, MSI, CLKNR, CSRS. Baiklah, pertama-tama ada definisi PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang pemerintahan atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Jadi PPh pasal 22 pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kedua, badan-badan tertentu, baik dalam pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Oke, selanjutnya objek PPh pasal 22. Berikut yang menjadi objek PPh pasal 22. Yang pertama, kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir. Kedua, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Ketiga, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Keempat, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor. Keenam, penjualan yang tergolong sangat mewah. Ketujuh, pembayaran atas pembelian barang. Kedelapan, penjualan kendaraan bermotor. Yang terakhir, penjualan migas. Adanya pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Berikut adalah pengecualian terhadap pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, yaitu adanya yang dilakukan ke dalam kawasan berikut atau kawasan tanpa hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor dan reimpor, dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau EPTE, yaitu tempat penimbunan barang karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana lainnya. Adanya berupa kiriman hadiah dan baik tujuan keilmuan. Ada lagi yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Yang terakhir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubahkan ditambahkan terakhir dengan PP nomor 26 1988 JO Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973. Di sini ada tabel tarif PPh pasal 22. Yang pertama, objek pembelian barang yang dilakukan oleh DBJB, bendahara pemerintah, BUMN, dan badan tertentu, itu pemungutnya sebesar 1,5%. Dan yang kedua, impor barang termasuk yang menggunakan API, yang tidak menggunakan API, yang tidak dikuasai atau lelang, itu masing-masing ada yang 2,5%, 7,5%, 7,5%. Dan yang ketiga, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri ekspor dari pedagang pengumpul itu 2,5%.
Yang keempat, penjualan oleh Pertamina ada premium solar premix super TT itu kena 0,25% dan minyak tanah LPG Pelumas itu kena 0,3%. Yang kelima, penjualan oleh selain Pertamina yaitu premium solar premix super TT kena 0,3%, minyak tanah LPG Pelumas kena 0,3%. Yang terakhir, penjualan hasil industri tertentu seperti kertas, baja, otomotif, semen, rokok, masing-masing itu yang 0,1%, 0,3%, 0,45%, 0,25%, dan 0,15%. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 22. Di sini ada beberapa jenis perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama ini atas impor. Dan ini tabel perhitungan dari impor tadi. Diketahui harga faktur atau cost-nya dengan nilai 500.000 US dollar, dan yang kedua biaya asuransi atau insurance 3% dikali 500.000 US dollar dengan nilai 15.000 US dollar, dan 3 biaya angkut atau freight 5% kali 500.000 US dollar dengan nilai 25.000 US dollar atau CEF cost insurance freight. Perhitungannya A plus B plus C dengan nilai 40.000 US dollar, dan CEF atau dalam rupiah yaitu 540.000 rupiah ditambah 14.550 rupiah dengan nilai 7.857.000 rupiah. Yang kelima ya ada bea masuk, itu perhitungannya 10% dikali 7.857.000 rupiah dengan nilai 755.700.000 rupiah. Lalu biaya masuk tambahan 6% dikali 7.857.000 dengan nilai 471.420.000, dan nilai impor yang dengan perhitungan D plus E plus F dengan nilai 9.114.120 rupiah. Lalu ada perhitungan PPh pasal 22 atas industri di dalam negeri. Perhitungannya yaitu PPh pasal 22 atau final sama dengan 0,15% dikali harga bandrol, sesuai yang diketahui dengan contoh soal berikut. Selanjutnya jadi perhitungannya atas penembusan premium solar premix 1 super TT oleh SPBU swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan sama dengan PPh pasal 22 sama dengan 0,3% kali penjualan. Untuk atas penembusan premium solar premix TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan, yaitu PPh pasal 22 sama dengan 0,25% dikali penjualan. Dan yang ketiga, atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan, yaitu sama dengan PPh pasal 22 sama dengan 0,3% kali penjualan. Nah, lanjut ada bukti potong PPh pasal 22. Berikut cara membuat bukti potong PPh di online pajak. Pertama, bila Anda belum memiliki akun, silakan daftarkan diri Anda terlebih dahulu. Jika sudah, lanjutkan ke instruksi di bawah ini. Pertama, buka transaksi, lalu pembelian, lalu unifikasi, lalu klik plus tambah, kemudian buat pemotongan pajak atau buat bukti pemotongan. Yang ketiga, pilih vendor dengan NPWP atau vendor lokal dan berikan nomor telepon, dokumen referensi, dan fasilitas yang valid. Yang keempat, masukkan objek pajak pemotongan yang valid, lalu klik kotak centang perjanjian. Selanjutnya, klik simpan dan setuju, dan pengguna diarahkan kembali ke daftar tampilan e-Bupon yang berhasil dapat PPh 22 ribuan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sajikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.